Oke, jadi gue mau recall dulu dari video sebelumnya tentang sistem ini di mana ada partikel terus ada pegasnya, terus digantungin bandul dan disimpangin dua-duanya, terus terjadi gerak. Nah, di video ini gue bakal sambungin, atau ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau lu belum nonton video sebelumnya, lu harus nonton dulu karena lu nggak bakal ngerti apa yang gue bakal omongin kalau lu belum nonton. Jadi kalau gue anggap lu udah nonton ya, kita udah nemuin persamaan geraknya. Ada dua persamaan geraknya dari penurunannya yang koordinatnya kita anggap dalam theta dan x. Kita dapat ini. Sekarang kita mau anggap dia bergerak osilasi atau gerak harmonik sederhana. Jadi ini akan kekal gitu, bergerak terus secara gerak harmonik sederhana. Apa yang kita lakukan adalah kita masukin syarat atau kondisi dari gerak harmonik sederhana. Dimana kalau gerak harmonik sederhana syaratnya adalah simpangannya sangat kecil. Tetanya juga sangat kecil berarti kan. Simpangan yang terhadap X sama yang simpangan yang terhadap tetanya juga sangat kecil. Terus ada lagi persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana. Itu yang bunyinya QJ double dot plus omega kuadrat QJ sama dengan 0. Nah, kita bakal masukin ini sama ini ke dalam sini. Yang tadi kita udah temuin di video sebelumnya. QJ double dotnya, dimana QJ itu koordinat, berarti karena koordinatnya ada X dan theta, kita bisa masukin dua persamaan di sini. Theta double dot tambah omega kuadrat theta sama dengan 0, dan X double dot tambah omega kuadrat X sama dengan 0. Di sini theta mendekati 0 bakal ngebantu banget. Karena buat lo yang udah belajar di kelas 12 tentang limit trigonometri, lo udah tahu limit sin theta saat theta mendekati 0 itu bakal sama dengan theta. Dan limit theta mendekati 0 buat cos theta itu 1. Limit tangen theta buat theta mendekati 0 itu theta. Atau kita bisa bilang di sini kita bisa substitusi nilai sin theta, cos theta, dan tangen theta, tapi di sini nggak ada kata tangen theta. Sin tetanya bakal sama dengan theta, cos tetanya bakal sama dengan 1, dan tangen tetanya bakal sama dengan theta. Jadi ini yang ada cos theta, sin theta bisa kita ganti. Berikutnya, apalagi yang bisa kita dapat dari dua ini, theta mendekati 0, x mendekati 0. Dimana suatu bilangan kalau mendekati 0, kalau dikali bilangan lain yang juga mendekati 0, itu hasilnya akan sama dengan 0. Jadi di sini x kali theta sama dengan 0. Oke. Karena x mendekati 0 dan theta mendekati 0. Tapi wait, di sini x mendekati 0, theta mendekati 0. Kita juga bisa dapat bahwa x dot mendekati 0, x double dot juga mendekati 0. Theta dot mendekati 0, theta double dot juga mendekati 0. Maka dari itu perkalian dari theta, theta dot, theta double dot, x dot, x double dot ini kombinasinya bisa gimana aja, itu hasilnya akan sama dengan 0 gitu. Maupun dikuadratin karena x mendekati 0, x kuadrat bakal sama dengan 0. Dan yang lain juga, x dot dan sebagainya, kalau dikuadratin juga sama dengan 0. Itulah yang kita bisa dapat dari gerak harmonik sederhananya. Berarti ini gue bakal tulis lagi. Jadi yang udah disubstitusin ini nih. M plus M x double dotnya nggak dikali apa-apa, jadi tetap x double dot. Plus ML cos theta jadi 1. Theta double dot. Min ML sin theta. Sin tetanya jadi theta. Nah, di sini ada theta dot kuadrat. Udah theta mendekati 0, theta dot kuadrat juga sama dengan 0, berarti ini jadi hilang gitu. Plus kx, kx-nya tetap x-nya nggak dikali apa-apa. ML cos theta x double dot. ML cos theta-nya 1, berarti ML x double dot. ML kuadrat theta double dot tetap aja. Terus plus MGL sin theta. Sin tetanya jadi theta. Nah, sekarang buat nyari frekuensinya, kita harus cari omeganya. Dimana kita tahu buat nyari frekuensi kan 1/2pi omega. Berarti kita cari dulu omeganya, kita masukin ke rumus frekuensi. Gue bakal substitusiin ini yang dimodifikasi, yaitu theta double dot sama dengan min omega kuadrat theta, dan x double dot sama dengan min omega kuadrat x.
Berikutnya apa yang bakal gue lakuin? Gue bakal masukin sini ke dalam sini. Supaya apa? Gue bakal dapet hubungan antara X sama theta. Sekarang gue mau lo ngebayangin. Dari sini kita bisa cari hubungin X sama tetanya. Dengan cara apa? X double dotnya kita jadiin ini dalam X. Jadi ini jadi bla 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 X. Theta double dotnya bakal kita masukin ini. Jadi ini bakal jadi bla 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 theta. Dan ini udah dalam bentuk bla 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 theta 0. Nanti ini bakal jadi hasilnya X sama dengan bla 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 theta. Kalau kita udah ketemu hubungannya, kita bakal masukin ke sini. Dimana ini bakal jadi bla 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 X dari substitusinya. Theta double dot jadi bla 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 theta dan X tetap X sama dengan 0. Nah, di sini X sama X-nya bisa kita ganti pakai yang ini, hubungan ini. Jadi ini dalam bla 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 theta, bla 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 theta. Setelah itu tetanya bisa kita coret. Loh, kok dicoret? Kita nggak mau cari persamaan yang ini? Enggak, karena apa? Di substitusiannya udah ada omeganya. Jadi nanti ini bakal ada omega di dalam sini. Dan ketemulah omeganya sekian. Oke, gue mau lo ngebayangin sampai sejauh itu. Buat mastiinnya, gue mau langsung kerjain aja. Biar lo nggak pusing dari bayangan yang tadi. Yang gue pengen adalah lo paham konsepnya. Supaya nanti kalau lo ngerjain sendiri, lo bisa ngawang. Oh, kayak gitu langkah-langkahnya nantinya. Gitu ya. Next. Ya udah kayak yang tadi gue bilang, X double dotnya gue mau masukin ke persamaan yang di bawah ini. Jadi ML min omega kuadrat X plus ML kuadrat theta double dotnya kita masukin min omega kuadrat theta plus MGL theta sebenarnya 0. Nah gini kan, di dalam bla 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 X bla 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 theta dan bla 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 tetanya ada omega kuadratnya. Dan kita bakal carinya omega nya. Kenapa? Kita mau cari ke dalam sini. F sebenarnya 1/2 pi kali omega buat ketemu frekuensinya. Nah, kalau udah ini bakal dicoret, coret. Dan L-nya juga bisa dicoret, coret. Ketemulah X-nya sama dengan tetanya ke kanan. Jadi ini min omega kuadrat L jadi plus omega kuadrat L. G plus G jadi min G per min omega kuadrat theta. Nah di sini kan bawahnya min ya, jadi gue langsung aja ganti posisinya. G min omega kuadrat L per omega kuadrat. Ini dia hubungan X sama tetanya yang tadi gue bilang. Selanjutnya gue bakal lakuin yang di sini. X double dot sama theta double dotnya kita ganti supaya ada yang bisa dicoret. Tetanya kita coret. M plus M X double dot itu adalah min omega kuadrat X plus ML min omega kuadrat theta plus KX sama dengan 0. Di sini X-nya kita masukin yang dari sini. Dimasukin ke dalam persamaan yang di bawah sini. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Supaya ketemu bla 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 theta dan tetanya bisa kita coret semua. Biar ketemu omega-nya sama dengan berapa. M plus M min omega kuadrat G min omega kuadrat L per omega kuadrat theta. Di sini kita masukin plus langsung aja min ML omega kuadrat theta plus K kali G min omega kuadrat L per omega kuadrat theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari omeganya berapa. Di sini tetanya kita coret, tetanya kita coret. Gitulah ceritanya, saudara-saudara. Omega kuadratnya coret atas bawah. Ya. Gua tulis lagi. Ini ada minnya, gua puter jadi M plus M omega kuadrat L min G min ML omega kuadrat terus di plus K per omega kuadrat G min omega kuadrat L dengan 0. Nah, di sini ada masalah baru. Ada omega kuadrat di bawah. Cara nyelesainnya gimana? Kita kali omega kuadrat semua supaya yang di bawah ini hilang. Nah, ketemu kayak gini. Jadi semuanya dikali omega kuadrat nih.
Ini bakal jadi apa? Persamaan kuadrat. Seru. Oke. Kita bakal kelompokin dulu yang omega pangkat 4 sama omega pangkat 4, omega kuadrat sama omega kuadrat yang konstanta. Ini omega pangkat 4 ada M plus M, L, terus di belakangnya bakal ada omega pangkat 4, dikurang ini ML, omega pangkat 4. Nah, M plus ML dikurang ML ini bisa kita nanti jadi M besar L doang, ML kecilnya dikurangin, M besar L, omega pangkat 4. Terus yang omega kuadrat, ada ini omega kuadrat, ini juga omega kuadrat. Berarti ini kan min M plus M, G. Terus ini juga min K, L. Omega kuadrat. Sisa konstantanya ini, plus KG. Udah semua? Omega pangkat 4-nya udah, omega kuadratnya udah. Terus konstantanya juga udah. Oke. Ini jadi persamaan kuadrat. Dimana omega kuadrat bakal sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini adalah nilai si B-nya. Rumus kecap ya, ini nilai A-nya, nilai C-nya. Min B berarti ini jadi plus M plus M G plus KL plus minus akar B kuadratnya ini. Ini kan min dalam kurung plus semua, jadi ini bisa jadi plus M plus M G plus KL kuadrat di min 4 kali AC. A nya ML, C nya KG, ML KG per 2A, A nya ML, 2M besar L. Oke, ini dia nilai si omega kuadratnya. Nah, cara cari omeganya ya tinggal akarin aja semuanya. Gitu. Harusnya plus minus, tapi karena osilasi, omeganya harus lebih besar dari 0. Berarti yang kita ambil yang plus. Ini adalah nilai omeganya, kita masukin ke rumus frekuensi. Dapatlah frekuensinya dari kejadian ini adalah 1/2pi akar sekian. Ini dia jawaban buat soal yang kalau ini dijadiin gerak harmonik sederhana. Panjang. Ya gitu ya, kira-kira seru memang mengerjakannya. Perlu uji nyali juga. Mungkin lo bertanya-tanya kenapa di sini plus minus? Jawabannya karena ada beberapa kemungkinan kombinasi frekuensi dari kejadian ini, sistem ini. Misalnya kalau tetanya disimpanginnya ke kiri, terus x-nya juga disimpangin ke kiri gitu. Atau dibalikin, yang satunya ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke kanan, dan sebagainya. Itu bisa ada beberapa kombinasi dan ketemulah ada 2 kombinasi ternyata. Ada plus minus. Jadi gitu jawabannya. Tergantung kondisinya kayak gimana. Lu simpanginnya. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu buat yang sekarang. Thank you.